Kita guna kaedah memangkah. Pangkah, mereka menggunakan paku, cucuk di, dia namakan itu proses coblos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, proses pemilihan umum Indonesia menjadi salah satu ajang demokrasi 5 tahunan untuk menentukan pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat di lembaga parlemen dari pusat hingga ke daerah. Rakyat Indonesia menyambut pemilu dengan penuh antusias sebagai salah satu bagian dari manifestasi tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa dan negara. Sebagai pesta demokrasi, euforia pemilu ini sudah tentu menjadi sorotan media dan pakar-pakar politik dari negara tetangga dengan ragam perspektifnya termasuk cara rakyat Indonesia memilih. Okay, Syahril, tell us, Syahril baru saja selesai liputan pemilihan atau pemilihan raya di Indonesia. Dan kalau kita lihat kepada keputusan awal, saya rasa hampir semua agensi berita dan juga penganalisa sudah pun membuat rumusan bahawa Prabowo Subianto, bekas General, Bapak Prabowo akan menang dengan satu pukulan saja. Ya, kita akan mungkin kupas isu ni dengan lebih mendalam pada episod seterusnya. Tapi macam KJ katakan, bukan hanya agensi berita, tapi kalau kita lihat media sosial Prabowo sendiri, salah seorang pemimpin dunia yang telah menelpon beliau adalah PMX sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menelpon Prabowo untuk mengucapkan tahniah atas nampaknya lah kemenangan yang walaupun belum disahkan secara rasmi, sebab proses untuk kira hampir 200 juta undi tu mungkin ambil masa. Waktu Syahril ada kat sana, bila dia punya SPR kata akan ada keputusan rasmi? Dia orang bagi masa seminggu, 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Berapa juta dia punya? Registered voters 206 juta. 206 juta? 206 juta. Okey. Saya turun tanya dengan pengundi dekat Indonesia. Saya kenalkan diri saya, orang Malaysia, dia orang excited nak cerita. Tapi yang menarik yang saya tengok waktu Syahril buat liputan tu, dia punya tempat mengundi tak ramai, dalam 100-200 je. Betul. Sebab ada 830,000 TPS. TPS macam pusat pengundian. Tempat mengundi lah. Tempat mengundi. 800,000. So macam kalau kita kira congak, jumlah pemilih Indonesia ni 10 kali lebih ramai dari Malaysia. Tapi jumlah tempat mengundi dia 100 kali lebih banyak. So that explains, I guess, and then dia punya tempat mengundi ni tempat biasa je. Tempat biasa lah. Tak Kemah ada macam sekolah jalan, yang ada polis, yang ada rope line, yang gazette, tak boleh datang 500 meter, no such thing, bendera dan sebagainya. Just make it easy. Just make it easy. Kemah tepi jalan, ada satu abandoned building, that's where they did the TPS. Dan nampak is a very community event. Jadi rukun tetangga, ketua kampung yang akan arrange. And then Syahril berada di Menteng. Menteng ni kawasan elit lah. Dia macam Bukit Damansara Bangsa di Jakarta. Saya pergi tempat lain juga, bukan dan saya tengok dia, kalau 200 orang tak ada queue lah. Orang pun tak marah. Macam kadang-kadang di PRU Malaysia terpaksa queue, marah. Tak ada queue. Kita sebagai calon pergi ke tempat mengundi pun muka masam, tak nak tengok kita. Kan? Sebab dah panas. Dan tempoh mengundi KJ 7 sampai pukul 1. That's it. So that's not 6 hours. Very very short. Efficient, walaupun adalah sedikit kelemahan, ada banjir di sebahagian tempat di Jakarta, tetapi secara keseluruhannya satu pengalaman yang saya belajar banyak lah proses demokrasi tempat lain kan. Macam mana tengok orang kempen macam mana, cara mengundi macam mana. Dia tak guna pen, tak guna pensel, dia guna paku. It's actual nail. Sorry? So they poke through, dia cocok, namanya coblos. Dia kalau coblos di kertas. Amerika chat, di hanging chat kan. Dulu dia di Amerika they have to punch, and then that's called the chat. Kalau dulu Gore dengan Bush hanging chat tu tak jatuh. Got it. So di coblos. Ni coblos pakai paku. So cocok, and then that's your vote. I see. So ialah perkara-perkara macam tu yang kita belajar. Ni untuk pemilihan 5 kertas undi yang harus dicoblos. Itu coblos. Kita guna kaedah memangkah. Pangkah, mereka menggunakan paku, cucuk di, dia namakan itu proses coblos. Jadi uniknya kita kalau kita di Malaysia biasa kita pangkah ya, mereka tidak.
panggil proses mencoblos. Tu maknanya batang paku diberikan pada pengundi, cucuk kepada kertas undi yang nak dipilih. Jadi ada setiap orang akan menerima 5 kertas undi. Okey, di negara tetangga mengenal dengan pilihan raya, sedangkan di Indonesia dikenal dengan pemilihan umum. Dan ada banyak hal yang membedakan sistem pemilihan umum dan pilihan raya, termasuk kreativitas pada tahapan-tahapan kampanye. Jika di negara tetangga tidak mengenal dengan debat kandidat calon pemimpin, karena debat bukan budayanya, akan tetapi di Indonesia, debat kandidat ini bukan hanya pada pemilihan presiden dan wakil presiden, namun juga pada pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga hal ini pun kadang menjadi perhatian sebagian warga negara sebelah yang menginginkan adanya debat calon pemimpin di Malaysia. Saya lihat masalah terbesar di Malaysia bukanlah isu parti politik atau personality politik, pemimpin politik. Tetapi masalah utama adalah sistem politik kita yang sangat lapuk, tua dan usang. Sejujurnya budaya debat tu aku harap ada kat Malaysia lah. Tapi itulah orang kat Malaysia pula kata debat bukan budaya kita. Debat bukan budaya kita. So, budaya kita adalah saya tak nak jawab. Itu saya tak nak jawab. Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada halayak ramai. Contohlah kalau PRU pada tahun 2022, PRU 15, kita tak nampak pun ada debat yang disiarkan secara live. Diorang ada yang cakap debat ni bukan budaya Malaysia, bukan budaya Melayu. Lepas tu aku nak tanya korang, kalaulah debat tu bukan budaya Melayu, adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama, politik kenegerian ataupun kedaerahan ni untuk meraih undi? Korang tengok Indonesia sekarang, pesta demokrasi diorang tak cakap pasal kebencian agama, diorang tak tanamkan kebencian bangsa ke tuduh orang rasuah sini sana ke. Tak. Pemilu pilihan raya umum 2024 Indonesia ataupun Pilpres, pilihan raya Presiden Indonesia 2024, aku tak nak cakap mengenai siapakah yang akan jadi presiden ataupun naik presiden, kerana perkara itu rakyat Indonesia yang akan tentukan. Aku nak cakap mengenai dengan pesta demokrasi di Indonesia yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia. Yang mana Indonesia sekarang ni, dia punya pesta demokrasi ni sangat luar biasa, berada pada tahap yang sangat-sangat berbeza. Kalau nak dibandingkan dengan Malaysia ni, diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Kalau korang tengok sepanjang kempen Pilpres 2024 ni, presiden, naik presiden, calon-calon yang bertanding ni, diorang sekarang lebih terbuka menerima untuk berdebat. 3 pusingan debat dianjurkan dan ketiga-tiga calon presiden dan naik presiden daripada setiap parti ni, diorang sertai debat secara terbuka. Diorang bagi tahu apakah diorang punya janji dan apakah tawaran diorang. Ya, sebagaimana yang kami pernah katakan bahwa proses demokrasi di Indonesia bukan berarti sudah sangat baik. Namun proses untuk mematangkan demokrasi ini akan terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman, dengan tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memperhatikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.